Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nasaihul Ibad, sudah sampai di bab sudasi, bab 66 perkara di makalah keempat. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu rabi'atu qala Umaru radhiyallahu an. Bermula makalah yang keempat itu telah berkatalah oleh Umar radhiyallahu an. Wajazahu 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 an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan. Semoga membalas dianya Allah akannya Umar untuk umat Nabi Muhammad akan kebaikan. Ini doa Syekh Nawawi. Inna Allah Ta'ala katama sittatan minal khisali fi sittatin minal asya'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menutup ianya Allah akan 6 dari perkara dalam 6 perkara. Ada 6 perkara tertutup dalam 6 perkara. Ini kita lihat maksudnya bagaimana. Kata marridha fi ta'atin minat ta'ati. Menutup ianya Allah akan keridhonya dalam satu ketaatan dari ketaatan-ketaatan. Jadi ketaatan, ketaatan kan sangat banyak. Nah, sebenarnya ketaatan apapun yang kita lakukan pasti Allah ridho kan. Cuma secara khusus gitu. Kayak contoh lain, Allah maha mengabulkan doa. Tapi kan ada waktu-waktu khusus. Nah, yang lebih mustajabah. Nah, waktu itu nanti ditutup. Nah, ini begitu juga. Menutup ianya Allah akan ridhonya dalam taat dari ketaatan-ketaatan. Kenapa? Liyajtahidan nasu fi jami'at ta'ah. Supaya bersungguh-sungguhlah oleh manusia dalam semua ketaatan. Raja'an ayyuda ayyusadifuha. Karena berharap bahwa menemui oleh mereka akannya ketaatan. Supaya bersungguh-sungguhlah oleh manusia dalam semua ketaatan karena berharap bahwa mendapati oleh mereka akannya keridhaan. Nah, jadi nggak dijelaskan secara khusus ketaatan ini yang istimewa misalnya, supaya kita tidak menyepelekan atau supaya kita melakukan semua ketaatan, jangan ada yang terlewat. Artinya nggak ada satu ketaatan pun walaupun kecil itu yang sepele. Nah, fala yajuzu lana an nahkira ta'atan walau saghiratan jiddan. Maka tidak boleh bagi kita oleh bahwa kita menyepelekan akan ketaatan sekalipun sangat kecil sekali, walau saghiratan jiddan. Artinya setiap kita punya peluang untuk melakukan kebaikan walaupun kecil itu tetap bernilai. Li'annahu rubama kana ridhahu ta'ala fiha. Karena wasuk hal dan sya'an itu kadang-kadang adalah ridhonya Allah Ta'ala itu dalamnya ketaatan. Nah, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin minal ma'asi, dan menutup menyembunyikan oleh Allah akan kemarahannya dalam maksiat minal ma'asi dari segala maksiat. Menyembunyikan oleh Allah al-ghadaba akan marahnya dalam maksiat dari segala maksiat-maksiat. Kenapa? Liyajid tanibahan nasu khasyatal wuku'i fihi, agar menghindari akannya maksiat oleh manusia khasyatal wuku'i karena takut terjatuh dalamnya marah, dalamnya ghadab, dalamnya marah. Fala yajuzu li syakhsin ayyahkira ma'siyatan. Maka tidak boleh bagi seseorang oleh bahwa menyepelekan ia akan maksiat wa in daqqat jiddan, ya. Sekalipun halus ianya maksiat, jiddan halus sekali. Artinya yang namanya maksiat nggak boleh disepelekan.
Mayamal miskala dzarratin min syarrin min syarri yarah min syarr mayamal miskala dzarratin syarra yarah. Siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Berarti kan nggak ada yang sepele di sisi Allah. Cuma ada maksiat-maksiat tertentu yang secara khusus Allah benar-benar marah. Semua maksiat kalau dilanggar Allah marah. Ada yang benar-benar langsung Allah beri hukum. Nah, itulah yang disembunyikan agar manusia berhati-hati. Agar tidak ada maksiat yang disepele. Nah, li'annahu la ya'lamu annahu qad yakunu fiha ghadabuhu ta'ala. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak diketahui. Nah, li'annahu karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu la yu'lamu tidak diketahui bahwa sungguhnya marah Allah itu qad yakunu kadang-kadang ada dalamnya maksiat itu ghadabuhu marahnya Allah Ta'ala. Ini ada banyak tamir ini. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an. Fala yajuzu, maka tidak boleh bagi seseorang bahwa menyepelekan ia akan maksiat sekalipun kecil, halus ianya maksiat, halus banget. Li'annahu karena bosongnya seseorang boleh juga la yang alamu tidak tahu iya bahwa sungguhnya marah Allah itu kadang-kadang ada dalamnya maksiat itu marahnya Allah Ta'ala kayak berulang tapi nggak apa-apa bisa pakai beliau menempatkan isim zahir pada tempat isim dhamir boleh aja seperti itu. Nah itu wa katama lailatal qadri fi syahri Ramadan dan menutup ianya Allah akan malam qadar dalam bulan Ramadan. Ini kalau yang ini mudah dipahami ya. Jadi di setiap malam Ramadan itu ada malam kadarnya, cuma nggak ditentukan malam apa. Kalau ditentukan malam lain kita nggak ibadah mungkin ya. Rasa cukup aja dengan malam kadar. Kayaknya nggak dijelaskan. Walaupun para ulama berijtihad, itu kan kemungkinan-kemungkinan nggak pasti. Tapi secara pastinya tetap tidak dijelaskan kapan malam kadar itu. Kata Lailatul Qadri fi syahri Ramadhan. Menutup ianya Allah akan malam kadar pada bulan Ramadan. Liyajtahidan nasu fi ihya'i jami'i syahri Ramadan. Supaya sungguhlah rajinlah oleh manusia dalam menghidupkan semua bulan Ramadan bila ibadati dengan ibadah. Agar semua malam Ramadan diisi kan. Kalau enggak kita pasti milih yang ada kadarnya aja. Fa inna ajran nafli ka ajril fardhi fi ghairihi. Karena sungguh pahala ibadah sunnah itu seperti pahala fardu pada lainnya Ramadan. Kama fil hadis sebagaimana yang ada dalam hadis Nabi. Bal qala an-Nakhai bahkan berkata oleh Syekh Nakhai, rakaatun fihi afdalu min alfi rakaatin fi ghairihi. Bermula satu rakaat dalamnya Ramadan itu lebih utama, lebih baik dari 1.000 rakaat pada lainnya Ramadan. Dahsyatnya bulan Ramadan. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. Dan bermula satu tasbih dalamnya Ramadan itu lebih utama dari 1.000 tasbih pada lainnya Ramadan. Kelihatan kita ya? Kelihatan tidak? Teman-teman. Kitab Nasaihul Ibad. Rada kecil kitabnya. Tulisannya rada kecil. Ya, nggak apa-apa. Saya lanjutkan bacanya ya. Waliyajtahidu fi ihya'i layali. Dan supaya rajinlah mereka manusia dalam menghidupkan malam-malamnya Ramadan. Rojaan ayyusadifu lailatal qadri.
Rojaan karena berharap bahwa mendapati oleh mereka akan malam qadar. Nah, itu. Jadi kalau dikasih tahu kan kita nggak rajin setiap malam. Alhamdulillah di Bekasi sudah hujan. Sudah lama sudah nggak hujan. Bakal hujan gede. Insyaallah. Fa'innaha khairun min alfi syahri. Maka bahwa sungguhnya malam qadar itu lebih baik dari 1.000 bulan. Wahya salasun wa samanuna sanatan wa arba'atu ashhurin. Dan bermula dianya malam qadar. Malam qadar lebih baik dari 1.000 bulan. Nah, dianya 1.000 bulan. Itu salasun. Tiga wasamanuna sanatan. 83 tahun. Wa arba'atu ashhurin dan tambah 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Kalau kita sempat beribadah pada malam pada nilainya. Masya Allah. Nah itu. Wa fi hadis Tabrani marfu'an dan dalam hadis Tabrani. Al keadaan hadis itu yang marfu' pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna man zana fihi au syariba khamra. Sesungguhnya orang-orang yang berzina ia padanya Ramadan ini padanya Ramadan nih. Atau minum ia akan khamar la'anahullah niscaya mengutuk akan dia oleh Allah wa man fis samawati dan mengutuk akan dia oleh siapapun yang ada dalam langit ila mislihi hingga misilnya Ramadan minal hauli tsani dari tahun yang kedua. Artinya kalau nahu malam-malam artinya sebagaimana kebaikan diganda-gandakan dalam bulan Ramadan, maksiat juga diganda-gandakan nih. Maksiat juga diganda-gandakan. Sungguhnya orang-orang berzina ia dalamnya Ramadan atau minum ia akan khamar yang melaknat akan dia oleh Allah. Dan oleh siapapun man atah kepada Allah, oleh siapapun yang ada dalam langit hingga misilnya. Hingga misilnya Ramadan minal hauli sani dari tahun yang kedua. Nah itu. Fa inna man mata qabla ay yudrika Ramadana falaysat lahu 'indallahi hasanatan yattaqi bihan nar. Maka sungguh orang-orang yang mati ia sebelum mendapati ia akan Ramadan falaysat lahu maka tidak ada baginya di sisi Allah itu kebaikan yattaqi yang akan menghindar ia dengannya kebaikan akan neraka. Kita mohon panjang umur sampai Ramadan. Fattaqullaha fi syahri Ramadana. Maka takuti olehmu akan Allah dalam bulan Ramadan. Atau bertakwalah kamu kepada Allah di bulan Ramadan. Fa innal hasanati tudha'afu fihi ma la tudha'afu fi ma siwa. Karena bahwa sungguh kebaikan-kebaikan itu tudha'afu diganda-gandakan akan dianya hasanah fihi padanya Ramadan mala akan sesuatu yang tidak diganda-gandakan akan dianya kebaikan fi ma siwahu pada ma selainnya Ramadan. Masya Allah berkah bulan Ramadan bulan itu. Wa kadzalika sayyi'atu demikian pula itu keburukan, keburukan juga digandakan dosanya di bulan Ramadan. Wa katama auliya'ahu fima bainan nas dan menutup ianya Allah akan wali-walinya pada ma yang ada di antara manusia. Jadi enggak ketahuan wali Allah. Biasanya yang mengenal wali Allah ya wali Allah. Hanya wali yang mengenal wali ya. Kita enggak mengenal wali. Kenapa? Kan kita boleh aja menganggap siapapun wali ya. Tapi sebenarnya yang mengenal itu wali ya wali Allah. Kau kata ma'auliya'au dan menyembunyikan oleh Allah akan wali-walinya fima bainan nas pada ma yang ada di antara manusia. Kaila yahtakiru ahadan minhum. Agar tidak menghina oleh mereka manusia akan seorang pun dari mereka manusia. Agar kita tidak saling kan tidak menyepelekan orang lain. Siapa tahu yang kita sepelekan waliullah, bahaya nih. Kaila yahtakiru agar mereka tidak menghina, tidak menyepelekan, tidak menganggap kecil akan seorang pun dari manusia
Wa yatlubud du'a minhum, dan agar mereka meminta akan doa dari mereka manusia. Ya, siapapun yang kita temui, ya gak ada salahnya kita minta didoakan baik kan, walaupun kelihatan biasa-biasa aja, minta didoain. Rajaan ayyusadiful waliya, karena berharap bahwa mendapati oleh mereka akan wali. Fala yajuzu li syahsin ayyahkira ahadan minan nas. Maka tidak boleh bagi seseorang oleh bahwa menyepelekan ia akan seorang pun dari manusia. Li'annahu la yadri rubama huwa min awliyaihi ta'ala. Karena sungguhnya seseorang itu tidak tahu ya, kadang-kadang dianya seseorang yang dikira tadi itu min awliyaihi, dari wali-walinya Allah. Nah, kan? Ya, secara umum semua orang beriman itu waliullah. Ini maksudnya wali khusus, wali khusus. Wa katamal mauta fil umri, dan menutup ianya Allah akan kematian dalam umur. Artinya kita nggak tahu kapan kita mati ya. Prediksi bisa aja, tapi kan nggak tahu pastinya. Fayambaghi hina idzin likulli ahadin ayyasta'idda lil mauti fi kulli waqtin. Maka sepantaslah ketika itu, sepantaslah bagi, maka sepatutnya ketika itu kita tidak tahu kematian. Maka sepatutnya ketika itu bagi setiap orang oleh an yasta'idda fa'il yang bagi. Ayyasta'idda, oleh bahwa siap-siap ya lil mauti, untuk kematian, fi kulli waktin, dalam setiap waktu, siap-siap bil ibadati, dengan ibadah. Ya, karena kita yakin kematian itu pasti dan datangnya nggak ketahuan, berarti setiap waktu kita dalam keadaan siap. Kapanpun kematian datang, kita harus siap. Artinya selalu berusaha dalam taat kepada Allah. Rubama yafja'ahul maut. Maka barangkali saja, kadang-kadang tiba-tiba kepadanya oleh kematian. Jadi kita harus siap terus. Siapa tahu tiba-tiba kematian datang. Wa qaddama sholatal wusta ail fudla fi sholawah. Nah, dan menutup ianya Allah akan sholat wusta. Apa makna sholat wusta? Al-fudla, sholat yang sangat utama. Jadi fudla ini isim tafdil dari afdal. Afdal, zakar, fudla. Ana hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, ayatnya kan. Sudah Allah menyatakan jagalah sholat yang lima, kemudian jagalah sholat wusta secara khusus. Berarti kan dia ada istimewanya. Cuma nggak dijelaskan sholat wusta itu apa. Ada yang bilang sholat asar, macam-macam kan. Nah, tapi yang pasti dia nggak ketahuan. Kata sholat al-wusta, menuntut oleh Allah akan sholat wusta, yakni ail fudla, akan sholat yang sangat utama, fis shalawatil khomsi, dalam sholat-sholat yang lima. Kenapa? Liyataharran nasu jami'aha, supaya menjaga oleh manusia akan semuanya sholat. Agar tidak ada sholat yang kita sepelekan. Semua kita lakukan dengan sempurna. Wa akhfallahu ismahul a'zama fi jami'i asma'ihi, dan menyembunyikan oleh Allah akan namanya Allah yang agung, namanya yang agung dalam semua nama-namanya Allah. Kan? Walillahi asmaul husna fad'u, apa namanya? Fad'u bihi, fad'u biha. Ada juga ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ada hadis menyatakan Allah memiliki nama yang agung. Barang siapa yang berdoa dengan nama itu, maka dia akan dikabulkan. Enggak dijelaskan secara pasti Ismul A'zam itu apa. Maka setiap ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang Ismul A'zam ada dalam Bismillah, kan Allah Ar-Rahman atau Ar-Rahim, macam pendapat ya. Ini kalau di sini Allah menyembunyikan nih. Wa khallahu asmaul husna, ismahul a'zam. Menyembunyikan oleh Allah akan namanya Allah yang agung, di jami'i asma'i, dalam semua nama-namanya Allah. Apa? Liyajtahidan nasu fid du'ai bi jami'iha, agar bersungguh-sungguhlah manusia dalam berdoa dengan semuanya nama-nama. Rajaan ayyusadifuhu,
karena berharap bahwa mendapati oleh mereka akannya al-a'dham tadi. Wa akhfa sa'atal ijabati fi yaumil jum'ati, dan menyembunyikan ianya Allah akan waktu ijabah di hari Jumat. Katanya di hari Jumat itu dari paginya sampai terbenam matahari ada satu waktu. Barang siapa yang mendapati waktu itu berdoa dia, maka doanya dikabulkan. Ada yang bilang di antara dua khutbah, ada yang bilang antara selesai khutbah sampai sholat diiqomahkan kan. Jadi kan banyak pendapat. Tapi secara pasti kan nggak ada yang tahu nih. Nah ini akhfa sa'atal ijabah, menyembunyikan oleh Allah akan waktu terkabul fi yaumil jum'ati, di hari Jumat, liyajtahidan nasu bidu'a fihi, agar bersungguh-sungguhlah manusia dengan berdoa padanya, agar hari Jumat kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita isi doa, zikir, selawat, baca Quran, bahkan mulai dari malam Jumat. Wa akhfas sab'al masaniya fi jumlati suwaril Qur'ani, dan menyembunyikan oleh Allah akan sab'al masani, akan 7 yang diulang-ulang. Ini kan ada ayat Quran. Wa anzalna ilaikal Qur'ana was sab'al masani. Mana bunyinya ayatnya? Pokoknya bunyinya Allah menurunkan kepada Nabi Al-Quran dan sab'al masani. Ada ulama yang bilang sab'al masani itu surah Al-Fatihah, karena dia diulang-ulang dalam setiap sholat. Tapi secara pasti ada khilaf. Menyembunyikan oleh Allah akan sab'al masani dalam sejumlah dari surat-surat Al-Quran. Kenapa? Liyajtahidan nasu fi qiraati jami'iha, agar bersungguh-sungguhlah oleh manusia dalam membaca semuanya surat-surat Quran. Kalau tinggal membaca Nasaihul Imbat. Hmm, ya, nah, nah, itulah dia. Jauh. Wal maqalatul khamisatu qala Utsmanu radhiyallahu an. Dan bermula makalah yang kelima itu berkatalah oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Apa kata Sayyidina Utsman? Innal mu'mina yanbaghi ay yakuna masyan fi sittati anwa'in minal khawfi. Sungguhnya orang yang beriman itu sepatutlah bahwa ada ianya orang beriman itu yang berjalan fi sittati anwa'in, dalam 6 macam minal khawfi, dari ketakutan. Nah, sungguhnya orang beriman itu sepatutlah bahwa ada ia orang beriman itu masya, yang berjalan dalam 6 macam dari ketakutan. Ada 7 tempat ya. Kita dianjurkan harus benar-benar mengkhawatirkan diri kita. Karena ini ahaduha ayyakhofa min qibalillahi ayyakhudha minhul imana. Formula satunya 6 itu bahwa takut ianya si min qibalillah, dari sisi Allah. Takut dia dari sisi Allah, ayyakhudha, bahwa mengambil oleh Allah dari dia akan keimanan, waktan naz'i, pada waktu nazah, pada waktu ruh kita diambil. Kalau ada kekhawatiran ya, jangan sampai meninggal dalam keadaan su'ul khatimah itu. Jadi takut ya dengan cara banyak zikir, dengan cara ninggalin maksiat kan. Lalu berdoa agar diberikan husnul khatimah. Waruya anna bin Mas'ud da'a bihadzat doa. Dan diriwayatkan bahwa sungguh Ibnu Mas'ud itu berdoa ianya beliau bihadzat doa, dengan ini. Ini doa insya Allah selamat kita ketika mau sakratul maut. Allahumma inni
Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau akan keimanan yang tidak murtad ia. Wa na'iman la yanfadu, akan kenikmatan yang tidak habis ia. Wa qurrata ainin la tangqati'u, dan akan ketenangan mata. Kenangan jiwa raga la tangqati'u, yang tidak putus-putus ia. Wa murafaqata nabiyyika, dan sesungguhnya aku ya Allah, aku meminta kepadamu murafaqata nabiyyika, akan mendekati nabimu, akan bersama nabimu, murafaqah bersama, akan bersama nabimu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di a'la jinanil khuldi, dalam ketinggian dari surga-surga khuldi atau surga-surga keabadian. Nah, ini tuh. Selamat ketika akhir hidup. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata 'ainin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi a'la jinanil. Yang pertama ya. Kemudian mana tadi? Wasani ayyakhafa min qibalil hafadhah. Bermula yang kedua itu bahwa takut ianya si mukmin min qibalil hafadhati, dari sisi malaikat penjaga. Ail katibina lil a'malil ibad. Hafazah maknanya al-katibin. Malaikat-malaikat yang menulis bagi segala amal hamba. Yang kedua itu bahwa takut ianya si mukmin dari sisi malaikat penjaga yang menulis oleh mereka bagi amal-amal hamba. Apa yang mereka takuti? Ayyaktubu alaihi ma yaftadihu bihi yaumal qiyamah. Kan bahwa menulis oleh mereka malaikat atasnya dia akan sesuatu yang yaftadihu, yang jadi malu ia dengannya sesuatu pada hari kiamat. Saya takut jangan sampai malaikat menulis sesuatu yang kita jadi malu pada hari kiamat. Aib kita. Ayat tubuh bahwa mereka menulis alaihi atasnya, atasnya orang yang beriman tadi, ma yaftadihu bihi, akan sesuatu yang malu ia dengannya sesuatu pada hari kiamat. Artinya kita jangan melakukan maksiat kan? Kalau melakukan maksiat ya mesti ditulis. Ataupun kalau terlanjur maksiat, mohon ampun, insya Allah dihapus. Ya, itu makna takut. Ya, kitab Nasaihul. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Nabi berkata, fuduhud dunya ahwanu min fuduhil akhirah. Fuduhud dunya, malu di dunia. Makna fuduh ini terbuka aib kita di dunia. Ya, kita jadi malu. Fuduhud dunya, bermula terbukanya aib di dunia itu ahwanu, lebih ringan min futuhil akhirah, dari terbuka aib di akhirat. Kita maksiat di dunia viral kan, lebih baik viral di dunia daripada viral di akhirat. Kalau viral di dunia mendorong kita untuk taubat, kalau enggak ya enggak baik juga. Nah, rawahu Tabraniyu anil Fadl, meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabrani dari Fadl. Qalal Manawi, berkata oleh Syekh Manawi. Syekh Manawi pensyarah kitab, yang punya kitab Faidul Qadir ya. Qala al-Manawi, berkata oleh Syekh Manawi, apa kata beliau? Apa makna fuduh? Al-arul hasilu lin nafsi min kashfil aibi fid dunya biqasdil ansali biqasdit tanassuli minhu ahwanu min kitmanihi ila yaumil qiyamah. Al-arul hasilu, bermula aib. Ar itu hal yang memalukan. Bermula aib yang hasil ianya aib bagi jiwa. Min ar itu malu ya. Bermula malu yang hasil ianya malu bagi jiwa. Min kashfil aibi, dari terbukanya aib. Nah, ya.
Bermula malu yang hasil ianya malu bagi jiwa dari terbukanya aib di dunia. Bekas ditanasuli dengan maksud melepaskan diri darinya. Aib, kan? Itu lebih ringan mengkitmani dari menyembunyikannya. Malu ila yaumil qiyamah hingga hari kiamat. Hatta yan yunsyara hingga dibuka akan ianya aib wa yushtahara dan dimasyhurkan akan dianya aib fil mauqifi di mauqif di hari kiamat. Eh. Itu makna hadis tadi. Malu yang menimpa kita karena terbukanya aib kita di dunia. Dengan tujuan kita bisa melepaskan diri dari aib itu. Artinya kita bertobat. Kita dipermalukan, akhirnya kita sadar, kita bertobat. Tapi kita udah malu nih. Tapi ada kesempatan tobat. Itu lebih ringan daripada menyembunyikannya aib. Ya. Daripada menyembunyikan aib atau daripada menyembunyikannya malu. Daripada tersembunyinya malu. Artinya kita nggak malu. Kenapa? Karena aib kita nggak ketahuan. Kan? Daripada tersembunyinya malu hingga hari kiamat, sehingga dibukakan dianya aib dan dimasyhurkan akan dia aib di hari kiamat. Itu bukan mananya. Bang, kita nggak malu di dunia karena aib kita nggak ketahuan. Tapi di akhirat nanti kan dibuka. Nah, kita malu di sana. Lebih baik malu di dunia. Begitu makna hadis ini kata Syekh Al-Madani. Walidha karena ini lama waqa'a ba'du sahabati fi dzina wa arafa hadzal hadisa aqarra bidzalika lahu. Karena ini manakala terjatuhlah oleh sebahagian sahabat ke dalam zina, kan ada sebahagian sahabat yang berzina, tuh belum khatam. Baru saya baca bab benar. Ini lanjutan yang di YouTube. Khatam. Karena ini lama waqa'a ba'du sahabat. Manakala terjatuhlah oleh sebahagian sahabat dalam zina, wa arafa hadzal hadisa dan mengenal ianya sebahagian sahabat akan ini hadis, akarra mengakui oleh sebahagian sahabat dengan demikian. Lahu baginya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam liyahudahu agar menghukum ianya Nabi akannya sebagian sahabat. Nah, nah itu. Karena para sahabat tahu ini lebih baik hina di dunia, lebih baik malu di dunia daripada malu di akhirat. Akhirnya ada beberapa orang sahabat yang mengakui kan, datang kepada Nabi sehingga para sahabat dihukum, ada yang dirajam kan. Yahudahu agar menghat ianya Nabi akannya sebagian sahabat dirajam kayak Ma'is dan Ubaidiyah. Walam yarji anil ikrari ma'a ta'aridhihi dan tidak kembali hanya sebahagian sahabat dari pengakuan bersama ta'aridnya Nabi. Bersama semacam menyindir ya, macam menawarkannya Nabi lalu baginya para sahabat dengan rujuk dengan kembali. Kan menurut cerita kalau kita baca ketika ada Ma'id datang kepada Nabi bilang, "Saya celaka ya Rasulullah, saya udah celaka. Saya melakukan sesuatu bla bla bla, hukum saya. Mungkin kamu cuma menyentuh-nyentuh doang." Akhirnya pengakuan itu bisa dicabut sebenarnya. Bisa tobat secara sembunyi-sembunyi. Tapi mereka tetap tidak mau tobat secara sembunyi. Dan tidak kembali, tidak rujuk ianya sebahagian sahabat dari pengakuan bersama ta'aridhi. Bersama anjurannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahu baginya sebahagian sahabat dengan rujuk. Kenapa mereka nggak mau rujuk dari ikrarnya, dari pengakuannya? Li'ilmihi bi anna fadihatahu fid dunya bi iqamatil haddi ahwanu min fadihatil akhir. Karena tahunya sebahagian sahabat dengan bahwa sungguh malunya sebahagian sahabat di dunia dengan ditegakkan had itu lebih ringan min fadihatil akhirah dari malu di akhirat. Makanya kalau kita mungkin kadang ada yang melakukan maksiat ketahuan kan itu dari satu sisi ada baiknya. Dari satu sisi ada baiknya untuk menyadarkan kita agar segera bertobat. Karena kalau maksiat nggak ketahuan biasanya akan berulang terus.
Lanjut. Nah, wasalisu ayyakhafa min qibali syaitan. Formula yang ketiga itu bahwa takut dia min qibali syaitan dari sisi syaitan. Ayyubtila amalah dari bahwa membatalkan dianya syaitan akan amalnya si mukmin. Amalahu sholihah akan amalnya si mukmin yang soleh. Takut dari godaan syaitan. Caranya banyak berlindung kepada Allah. Beliau nggak menambah syarah ini ya, langsung aja begitu. Warabi'u dan bermula yang keempat itu ayyakhafa min qibali malakil mauti. Itu bahwa takut dianya si mukmin dari sisi malaikat maut. Ayyakhu bahwa mengambil ianya malaikat maut akannya si mukmin apa mengambil? Yaqbadha ruhahu bahwa mengambil ianya malaikat akan rohnya si mukmin hala kaunihi fi ghaflatin. Hal keadaannya si mukmin itu dalam kelalaian, kelalaian anillahi taala, kelalaian dari Allah taala baghtatan dalam keadaan tiba-tiba. Nah, keempat, takut ia dari sisi malaikat maut. Ayah aku tahu bahwa mengambil ianya malaikat maut akannya si mukmin, artinya mengambil ia akan ruhnya si mukmin. Hal keadaan si mukmin itu dalam kelalaian dari Allah Ta'ala, baghtatan dalam waktu tiba-tiba. Ay faj'atan. Tiba-tiba min ghairi takattumi sababil. Dari ketiadaan mendahului sebab kematian. Mati tiba-tiba tanpa sakit. Kan banyak ini yang mengalaminya. Makanya kita harus senantiasa dalam kondisi siap. Siap menyambut kematian. Dan pernah menganggap kematian ini untuk orang lain. Kita mah insya Allah panjang umur kan gitu. Ya kita lalai. Wal khamisu ayyakhafa min qibali dunya. Yang kelima itu bahwa takut ia dari sisi dunia. Ay mata'iha hiasannya dunia. Kesenangannya dunia, mata'iha, benda-bendanya dunia. Kesenangannya dunia, wazinatiha dan hiasannya dunia. Yang kelima itu bahwa takut ia dari sisi dunia, ayyagtarra. Kan bahwa tertipu ia. Biha dengannya dunia. Apa makna tertipu dengan dunia? Ya tuma'inna biha. Merasa damai ia dengannya dunia. Nah, merasa damai sehingga betah lupa ke akhirat. Wattashghalahu anil akhirah wattashghal dan menyibukkan ianya dunia akannya seseorang anil akhirat dari akhirat. Syaghala yashghalu wattashghalahu dan menyibukkan ianya dunia akannya sebagian dari akhirat. Nah, wayansi ahwalaha dan melupakan ia akan kengerian-kengeriannya akhirat. Rasa damai di dunia lupa akhirat. Saling kembali. Nah, saya ingatkan sifat, sifat saling. Satu lagi. Wasadisu ayyakhafa min qibalil ahli wal ayali. Ini pakai o di sini. Wasadisu ayyakhafa bermula yang keenam itu bahwa takut ia min qibalil ahli dari sisi istri wal ayali dan keluarga. Harus khawatir ya. Wahum mayyumawwinuhum. Wahum mayyumawwinu dari mawana yumawwin. Bermula mereka ia itu orang-orang yang menanggung ia akan mereka. Orang yang biaya hidupnya kita tanggung. Kita yang menanggungnya namanya ayah. Ahli ya. Yang keenam itu takut dia dari sisi keluar istri dan keluarga. Mereka keluarga itu orang-orang yang menanggung ia akan mereka. Akan apa ia takuti? Ayyashtagila bihim bahwa sibuk ia dengan mereka. Sibuk fayashghalunahu an dzikrillah ta'ala. Maka menyibukkan oleh mereka istri dan keluarga akan dia dari mengingat Allah Ta'ala wa an ta'atihi dan dari mentaatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ah, nah itulah dua makalah yang kita baca, makalah yang keempat dan makalah yang kelima. Semuanya bab sudasi ini, bab keenam ini ada 17 makalah, tinggal 12 makalah lagi ya. Nah, saya cukupkan sampai di sini karena di Bekasi 5 menit lagi akan maghrib. Kita stop dulu rekamannya ngobrol sebentar. Atau alam bisa wa ilaihil